Saat Davina pulang dari kantor dan pada saat itu juga dia melihat Jihan yang tengah duduk santai di ruang tamu. Kemudian Davina menegur Jihan. Dengan senyum manisnya Jihan menyambut teguran dari Davina. Jihan memamerkan boneka kesayangannya. Boneka itu pemberian Dipa. Namun Davina tidak heran karena hal itu sudah biasa dia dengar. Kemudian Jihan mengajak Davina untuk mengobrol. Sambil menggendong bonekanya, tidak sengaja Jihan menyenggol Davina. Kemudian boneka itu terjatuh. Betapa sangat kagetnya Jihan dan Davina ketika melihat ada patung arca yang keluar dari boneka tersebut. Pada saat boneka itu terjatuh, benturannya benar-benar sangat kuat sekali. Sehingga membuat Davina dan Jihan merasa sangat penasaran apa yang sebenarnya ada di dalam boneka tersebut. Kemudian pada saat mereka mengambil boneka yang terjatuh di lantai dan pada saat itu juga patung arca keluar dari boneka. Semua orang merasa sangat bingung dan mencemaskan kenapa ada patung arca di dalam boneka itu. Davina sangat mengenali patung itu karena patung itu telah menjadi perbincangan beberapa hari yang lalu. Patung itu yang pernah ia lihat di museum pada saat itu. Kemudian Davina menghubungi Sena dan menanyakan akan hal itu. Sena yang merasa sangat kaget ketika ia mendengar karena patung-patung itu yang mereka dan timnya cari. Davina sangat paham sekali jika patung ini bukanlah patung sembarangan. Dan pada saat itu juga Sena langsung bergegas menuju rumah Davina karena dia ingin memastikan apakah benar patung arca itu ada di dalam bonekanya Jihan. Terlebih lagi Sena mengetahui jika Jihan mendapatkan boneka tersebut dari Dipa. Lagi-lagi kecurigaan Sena terhadap Dipa semakin menjadi-jadi. Dan detik itu juga Jihan langsung menelpon Dipa. Dipa merasa sangat kaget sekali dan mencemaskan kalau patung itu telah diketahui oleh semua orang. Dia meminta Jihan agar sembunyikan patung tersebut. Tapi sayangnya Pak Nopan, Mayang, dan Davina telah mengetahui boneka itu dan telah mengetahui jika di dalam boneka itu ada patung arca. Bukan hanya mereka saja, namun Sena juga telah mengetahui. Dipa langsung saja bergegas menuju rumah Pak Nopan karena dia mau memastikan jika patung arca miliknya baik-baik saja. Sebelum Sena datang terlebih dahulu, namun Dipa bergegas menuju rumah Pak Nopan. Tapi sayangnya Dipa terlambat karena Sena terlebih dahulu datang. Sena yang benar-benar merasa tidak menyangka jika apa yang telah Dipa lakukan selama ini telah menjadi bukti yang sangat kuat. Dipa sudah tidak tahu apa yang ia harus lakukan dan dia berusaha untuk mengelak, namun sayangnya semua itu telah diketahui oleh Sena. Sena sangat paham sekali dengan gelagat Dipa. Dia sangat mengetahui jika Dipa saat ini benar-benar merasa sangat panik dan mencemaskan semuanya. Tapi Dipa berusaha baik-baik saja di hadapan semua orang agar tidak ada satu orang yang curiga tentang dirinya. Dia mengatakan kepada semua orang bahwa dia tidak mengetahui tentang patung arca itu. Dia membeli boneka tersebut di toko boneka, sehingga membuat Sena menantang Dipa dan mengatakan jika Sena dan yang lainnya akan menuju ke tempat boneka tersebut dan menanyakan hal itu ke pemilik tokonya. Dipa semakin cemas dan semakin ketakutan ketika mendengar Sena mengatakan hal seperti itu. Kali ini apa yang telah ia lakukan benar-benar telah gagal. Dipa merasa sangat bingung sekali apa yang ia harus lakukan karena dia tidak mau kalau dirinya akan masuk penjara. Namun Jihan berusaha untuk membela Dipa, kekasihnya, di depan semua orang. Semua yang telah dilakukan Dipa telah sia-sia saja. Selama ini dia berpikir jika semua rencana yang ia lakukan akan selalu berjalan dengan lancar. Tapi sayangnya semua itu tidak berhasil. Sena telah mengetahui gelagat Dipa yang merasa sangat panik dan cemas. Dan Sena akan membuktikan di hadapan semua orang kalau apa yang telah Dipa lakukan selama ini sangatlah ilegal sekali. Pak Nopan benar-benar tidak menyangka jika patung arca itu ada di dalam boneka tersebut. Dan Dipa berusaha untuk meyakinkan Pak Nopan dan Bu Mayang agar mereka mempercayainya.
Tapi Pak Nopan merasa sangat ragu karena semua bukti itu sudah ada di depan matanya. Dengan sangat terpaksa, Dipa berusaha merelakan patung arca itu dibawa oleh Sena. Karena Sena akan membawa patung arca itu ke kantor polisi, tanpa mereka sadari jika Sena ini adalah seorang polisi. Karena patung arca ini yang telah dicari-cari pihak kepolisian dan dia berhak harus menyerahkan patung itu kepada pihak kepolisian juga. Dipa yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan dia hanya bisa menurut ketika Sena mengatakan akan hal itu. Kalau saja dirinya mencoba untuk menghalangi Sena, bisa-bisa semua orang semakin sangat curiga terhadapnya. Dan kali ini Dipa harus benar-benar merelakan semuanya. Dipa sangat menyesal sekali karena telah membuat patung arca itu ada di dalam boneka tersebut, sehingga membuat semua orang mengetahui semuanya. Karena selama ini Dipa berpikir jika dia meletakkan patung arca itu di dalam boneka tersebut akan merasa sangat aman-aman saja. Tapi sayangnya hal itu membuat dirinya malah terjebak. Kali ini Sena telah berkata di dalam hatinya dan dia berkata jika Dipa tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Semua kebohongan dan kejahatan-kejahatan Dipa akan segera terbongkar detik ini juga. Namun Dipa masih berusaha untuk bersikap baik-baik saja agar tidak ada satu orang pun yang curiga terhadap dirinya. Jihan yang merasa sangat ragu kenapa menurutnya Dipa meletakkan patung itu ke dalam boneka miliknya. Semua orang sangat mengetahui jika patung arca itu bukanlah patungan sembarangan, dan mereka pasti sangat mengetahui jika itu adalah hasil curian. Kali ini Sena akan benar-benar membuktikan di hadapan semua orang kalau Dipa bukanlah laki-laki yang sebaik mereka pikir. Dia akan bisa membuktikan kalau Dipa adalah orang yang sangat jahat. Dipa tidak tahu apa yang ia harus lakukan dan dia akan berusaha membuat semuanya merasa lebih baik. Dengan wajah yang sangat terpaksa, mau tidak mau ia harus memberikan patung itu kepada Sena dan membiarkan Sena membawa patung itu ke kantor polisi agar diperiksa. Sena yang dengan sangat bahagianya membawa patung itu di hadapan komandannya dan di hadapan dokter juga, agar bisa menyelidiki tentang patung itu. Kali ini Dipa sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya kesedihan yang ia rasakan. Karena perjuangannya selama ini mencuri patung itu hanyalah sia-sia saja. Dipa tidak mengerti apa yang ia harus lakukan untuk saat ini karena semuanya hanyalah membuat dirinya terjebak.